Kita beramal perlu ilmu. Jadi sehingga tidak mengukur dengan ukuran kita, tidak diukur dengan ukuran kita. Kemudian yang terakhir, masih beliau bertanya, ya Rasulullah, al-julus ma'al iyal afdal amil julus fil masjid. Wahai Nabi, duduk bersama keluarga, apakah itu lebih afdal atau duduk di masjid? Mana lebih afdal itu? Kalau sebelum kita dapat jawaban ini, coba dibayangi, duduk di masjid, i'tikaf di masjid, keluarga biari sudah ya, tidak usah diurus, tidak usah kasih makan ya, biari saja sudah. Lalu kita di masjid sudah pegang tasbih, baca Quran, habis itu sholat lagi, putar tasbih lagi, baca Quran, sholat lagi, terus begitu ya. Kira-kira bagus tidak amalan itu? Sholat bolak-balik ya. Nggak, ini belum dibandingkan, itu amalan itu dulu. Bagus enggak? Bagus tampaknya, ya. Tampaknya bagus. Tapi ketika ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, mana lebih afdal? Duduk di masjid atau duduk bersama keluarga? Maksudnya duduk sama keluarga ya bukan sekedar duduk-duduk, yang ngasih nasihat, ngasih pencerahan agama, bercanda. Kemudian memang bercanda itu penting ya. Bercanda itu penting. Nabi bercanda sama Siti Aisyah. Nabi bercanda ya, sama anaknya bercanda, sama istrinya bercanda. Bercanda Nabi. Karena memang dalam keluarga ya perlu seperti itu. Jangan nanti kalau sudah suaminya pulang, kemudian keluarga semuanya takut begitu ya. Jadi diam semuanya. Nah, ini kan tidak bagus ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau ngangkat pemimpin itu dilihat dulu oleh beliau. Ini bagaimana sifatnya, karakternya sama keluarganya. Ada salah satu pejabatnya datang pada Sayyidina Umar. Lalu ini pejabat ceritanya negur Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar lagi tidur, ada anak kecil bermain di perutnya Sayyidina Umar. Kata pejabat nih, wahai Khalifah, Anda tidak pantas begitu. Masa anak kecil main-main di perutnya Anda ini kan presiden katanya. Oh, Sayyidina Umar tanya balik, memang kamu bagaimana bersikap sama keluargamu, sama anak-anakmu? Oh, kalau saya pulang takut semua, wahai Khalifah, kata. Kalau kamu begini modelnya tak pecat saja kamu ini, kata. Loh, kenapa kok begitu? Lah, kamu sama keluargamu saja tidak punya rahmat, apalagi sama umat, kata. Sama keluargamu saja tidak punya rahmat, apalagi sama umat. Bagaimana kau punya rahmat? Tidak pantas kamu jadi pejabatku, tak pecat kamu, kata. Dipecat sama Sayyidina Umar. Tidak ada rahmat ya. Tidak ada rahmat dalam dirinya. Nah, maka Nabi ditanya, al-julus ma'al iyal afdal amil julus fil masjid, duduk bersama keluarga atau duduk di masjid yang lebih utama? Qala julusu sa'atin ma'al iyal, duduk satu saat bersama keluarga, ahabbu ilayya minal i'tikaf fi masjidi hadza, lebih afdal daripada i'tikaf di Masjid Nabawi. Kalau salat Masjid Nabawi kelipatannya berapa? 1000 ya, 1000. Kalau di Mekah berapa? 100.000 ya, 100.000 kali lipat. Itu sholatnya. Sama juga kelipatannya baca Quran, kelipatannya i'tikaf, kelipatannya bersedekah dan seterusnya. Sama juga itu. Sama juga. Tapi Nabi mengatakan, engkau duduk di masjidku ini i'tikaf, dibanding engkau duduk sama keluargamu, menyenangkan mereka, itu lebih aku cintai daripada engkau i'tikaf di masjidku ini. Itu pesannya Nabi begitu ya. Pesannya Nabi begitu. Nah, maka sebagai penegasan kesimpulan bahwa mementingkan nafkah keluarga, perhatian pada keluarga ya, memberikan sesuatu yang dibutuhkan, itu lebih utama daripada orang bertasbih, berzikir, tapi dia lupakan keluarganya. Bahkan bila perlu berdakwah, bila perlu ya. Ngapain sampai? Oh, saya berdakwah. Loh, berdakwah itu kan ngurus orang lain. Sedangkan keluarga ini orang yang besok nuntut kita tanggung jawab pertama ya. Maka keluarga itu duluan, jangan orang lain dulu. Oh, enggak, biar orang lain dulu nanti sadar, nanti kan berpengaruh kepada keluarga. Enggak mungkin ya. Enggak mungkin begitu. Ya dari dalam dulu. Dari dalam dulu ya. Ini diantara beberapa nasihat yang ditanyakan kepada Rasulullah oleh sahabat Anas bin Malik
Kemudian kalimat yang terakhir di sini beliau bertanya, wahai Rasulullah, birrul walidain ahabbu ilaik am ibadatu alfi amin? Berbakti kepada kedua orang tua lebih engkau cintai kah atau ibadah 1000 tahun? Bukan 1000 rakaat lagi, 1000 tahun bakti sama orang tua, atau ibadah 1000 tahun. Kalau ada orang umurnya 1000 tahun, ya sudah ibadah sudah 1000 tahun itu. Kemudian Nabi menjawab begini, ya Anas, ja'al haq wa zahaqal batil. Wahai Anas, kebenaran itu sudah datang dan kehancuran itu, kerusakan itu sudah sirna, kebatilan itu sudah sirna. Birrul walidain ahabbu ilayya wa ilallah min ibadati alfi amin. Berbakti kepada kedua orang tua lebih aku cintai dan lebih Allah cintai daripada ibadah 1000 tahun. Daripada ibadah 1000 tahun. Ada anak punya orang tua tapi durhaka sama orang tuanya. Ada anak punya uang lebih tapi tidak mau bagi-bagi sama orang tuanya, ya. Dipinjemi kadang. Orang tuanya pinjam, oh enggak, belum ada, nantilah seminggu kan. Padahal ada dia punya uang, ya. Punya dia uang. Harusnya enggak usahlah pinjam. Enggak usah pinjam. Kasih saja kan begitu, ya. Kasih, enggak usah pinjam. Ya kecuali kalau ya kebanyakan, karena kita ngukur, oh ini anak saya juga perlu makan, istri saya perlu makan. Pinjam 1 juta, kita punya 1 juta, ya kasihlah mungkin 500, kasih 300 kan begitu, ya. Nanti yang lainnya untuk anak istri kita. Artinya seperti itu ajaran agama. 1000 tahun ibadah dari birrul walidain, lebih afdal birrul walidain dari ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun, ya. Nah, ini supaya kita tahu ilmunya. Maka kalau kita tahu ilmunya dalam beribadah, insya Allah akan lebih tepat dan insya Allah ada harapan besar untuk diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan.